Mana setiap hari Selasa diadakan pengajian rutin refreshing kalbu yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Qayyum, dan syukur alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan atas keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengawali acara ini mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Nasir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedekahkan dulu Al-Fatihah kepada guru kita Bapak Dr. Haji Abdurrahman Qayyum dan kepada kepemilik warung warkop Herman dan seluruh jamaah. Billahi wa li syafaati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa ballaga rasul karim. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Nasir. Acara selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan dakwah Islamiyah refreshing kalbu yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Qayyum SHMA. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafirruna fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dala ala khairi kafa'ilihi sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ucapan itu adalah kalimat syukur. Kita melakukan sujud syukur, bagian daripada yang tertinggi dari kepala kita. Itulah yang kita lakukan sebagai penghambaan diri kita kepada Allah. Dan tidak cukup sampai di situ, kita akan melakukan yang namanya muamalah syukur, yaitu dalam bentuk kita memperhatikan, memberikan kepedulian, sekaligus yaitu memberikan sedekah kepada orang-orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang disebut dengan nazar syukur. Bila kita mendapatkan satu kesyukuran, kita tentu bernazar sebelum Allah memberikan yang apa merupakan pilihan kita. Dan itulah yang terbaik dalam pilihan Allah. Makanya semua pilihan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang memilih dalam kehidupan kita mana yang paling terbaik dalam pilihan Allah. Karena memang Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memilihkan mana yang paling terbaik di antara hidup dan mati kita. Jadi ahsan min ahsanu amala, yaitu ahsan itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ismu tafdil. Artinya ismu tafdil itu sudah paling tinggi tingkatannya daripada bahasa Arab. Kalau Allah sudah mengatakan ahsan, ahsan yuhsinu ihsanan. Jadi ahsan itu artinya is the best dalam kebaikan, tapi juga is the best dalam kejahatan. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan yaitu kajian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu beliau walaupun kuat karena perangainya, kuat karena body language-nya, kuat karena postur tubuhnya, tetapi dia lebay pada saat mencium tangan anak-anak. Kenapa anak-anak itu harus dicium tangannya? Insya Allah yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan secepatnya punya keturunan. Ya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan saya dalam kesendirian tanpa ada orang yang memberikan kewarisan atau waris terhadap anak kita. Karena itulah doanya Nabi Zakaria. Dan istrinya Nabi Zakaria itu adalah istri yang sudah menopause dan sudah tidak haid lagi. Selalu saya ingatkan dalam ceramah-ceramah di lorong itu biasa diundang di Ustadz Rahim punya acara apa semua di dalam. Ada 3 perempuan itu yang tidak pernah haid tapi bisa melahirkan. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra, dan yang ketiga adalah istri dari Nabi Zakaria. Sebenarnya dengan 3 fenomena ini menggambarkan kepada perempuan harus optimis, bisa mendapatkan keturunan. Walaupun dia sudah menopause, sudah tidak haid lagi, insya Allah dia masih bisa punya keturunan karena berkiblat kepada istri Nabi Zakaria. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan, Ustadz, katanya kalau dia haid, dia belum pernah bisa dapat anak. Nah, itu sana Maryam tidak haid tapi bisa juga dapat anak. Ya. Jadi sebenarnya seperti itulah fenomena kehidupan kita. Nah, apa sebenarnya yang terdapat di tangan itu? Kenapa setiap orang menyebut kehidupan ini lebih identik dengan garis tangan, bukan garis kaki, bukan garis muka, dan bukan garis lutut, tetapi selalu orang menyebut dengan garis tangan.
Kenapa tangan yang dijadikan patokan? Memang di dalam Islam, tangan itu banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri menyebut yadullahi fauqa aydihim. Artinya tangan Allah di atas tangan-tangan yang lain. Karena tangan itu memang luar biasa, Pak. Orang biasa bilang tangan yang kasar, kalau mau cari istri, cari tangan yang kasar karena biasa kerja. Tapi kalau genetiknya dia lahir karena memang tangan kasar, mau diapain? Karena kalau juga kita bisa melihat orang itu sekarang, kalau ada tangan kasar itu dimiliki oleh perempuan, apakah orang itu tidak pernah ke dapur? Tidak juga. Tapi bagaimana kalau ada laki-laki yang tangannya halus? Ya, berarti dia tidak pernah kerja. Tidak juga seperti itu. Jadi memang tangan ini dia luar biasa. Ya, garis hidup orang ditentukan garis tangan, bukan garis kaki, bukan garis leher. Karena ada filosofisnya orang Bugis Makassar, kalau banyak garisnya di leher, nikahi perempuan itu pasti banyak rezekinya. Jelas dia bergaris kalau dia batal. Kalau dia kurus tidak mungkin bergaris-garis di lehernya. Jadi sisi rezeki itu kebanyakan orang tentukan dari tangan. Makanya kenapa Umar bin Khattab itu mencium tangan anak-anak kecil, karena dia menganggap bahwa anak kecil itu adalah manusia yang setengah dewa, manusia yang tanpa dosa, manusia yang tidak bersayap seperti malaikat. Tapi dia betul-betul menggambarkan bagaimana filosofis anak kecil. Coba lihat anak kecil. Sehitam apapun anak kecil orang Ethiopia atau orang Afrika, tetap disayangi. Ya, karena makanya kita kalau mengambil filosofis anak kecil, itu anak kecil cuman satu, semua yang namanya manis pasti dia suka. Belum ada itu anak kecil tidak suka gula-gula, tidak ada. Makanya ajakan orang itu selalu gula-gula, halawa. Kalau dalam bahasa Arab itu gula-gula namanya halawa. Halawa. Namanya ada tarekat di Makassar namanya halwatiyah. Halwatiyah itu artinya bermanis-manis dengan Allah. Ya. Jadi mana yang pahit mereka tidak kasih ke Allah, tapi yang manis saja. Apa yang manis dari Allah itu adalah zikir. Ya, itu yang penting. Jadi memang kenapa Umar bin Khattab yang sekuat, yang sebesar itu mampu tunduk di mata anak kecil? Karena di tangan anak kecil itulah ada keberkahan. Di tangan anak kecil itulah ada filosofis kekecilan. Ya, kecil ya. Orang kalau kecil, Pak, lebih baik orang kecil daripada orang besar. Karena orang yang kecil di bumi belum tentu dia besar di langit. Ada orang kecil di bumi tapi dia besar di langit. Ada orang besar di bumi tapi dia kecil di langit. Itu kita tidak tahu. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, tangan itu ada keberkahan yang sangat besar. Jadi Umar bin Khattab itu takluk kalau dia cium tangannya anak kecil, di mana saja. Kalau dia masuk lorong, yang pertama dia cari anak kecil. Dan setelah saya buka-buka, ternyata Erdogan itu, ya, disebut dengan person of the year, artinya pemimpin tahun ini dan tahun mendatang. Itu presiden Turki, itu selalu dia kalau ada pertemuan, selalu dia cari anak kecil dan dia cium. Dia cium. Bukan dia cium mukanya, kalau cium muka semua, cium tangannya. Seorang presiden bisa tunduk gara-gara dengan anak kecil. Ada apa di anak kecil itu? Sebenarnya filosofis kekecilan itulah yang penting. Kalau kita ambil tangan sebenarnya itu luar biasa. Ini tangan ini, oh luar biasa. Ada orang bilang tangan basah, ya. Ada orang bilang tangan ringan, ya. Atau yang biasa disebut ringan. Orang itu biasa menempeleng orang Jawa, ya. Ya, jadi sekali-sekali kita cium itu tangannya Anata. Tahu lah. Jadi tidak usah langsung praktek tahu, ya. Karena tangan itu memang tangan anak kecil itu gimana ya? Setelah saya baca-baca, ternyata memang tangan itu menentukan pola sikap semua. Itu yang saya katakan.
Kalau umpamanya Bapak sebagai pedagang, itu garis tangannya Bapak sebagai pedagang. Kalau Bapak jadi ustadz, garis tangannya ustadz. Ya, ada itu orang, kalau dia pegang bunga, hidup dia. Tapi dia tidak bisa pegang yang namanya berhubungan dengan air. Kalau ada usahanya air, langsung jadi banjir. Tapi dia cocok kalau bunga, pasti berbunga itu kalau dia. Dan kalau dia menanam bunga, dingin sekali tangannya. Ada orang dingin dalam keberadaan. Hati-hati itu kalau ada laki-laki dingin sama istrinya, bahaya itu. Iya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita dapatkan ada orang mau cerita, tidak bisa. Ini dua tangan tidak bisa tutup mulutnya orang, tidak boleh. Mau orang bilang apa, biarkan saja. Ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sekarang kita punya tangan cuma dua. Apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan kalau orang cerita kiri kanan? Kita mau tutup mulutnya semua? Tidak bisa, karena cuma dua di tangan tak. Yang paling bagus tutup telinga tak. Karena cuma dua tangan tak, tidak bisa. Ya, itu hidup tidak bisa. Makanya saya bilang, kalau hidup hanya kata orang, ya jangan. Karena orang itu biasa cemburu cuma 3 aja. Dia tidak bisa jadi seperti kita. Ya, umpamanya kayak gondrong, tidak mungkin orang, dia tidak akan jadi gondrong. Biar kau bolak-balik dirimu apa, kau tidak mungkin seperti gondrong, karena gondrong dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, apa yang kita buat, dia tidak bisa buat. Makanya dia cemburu. Yang ketiga, apa yang kita lakukan, dia tidak bisa lakukan. Makanya dia buat seperti itu. Nah, ini yang kita jaga. Jadi kalau ada orang begitu, apresiasi sajalah. Karena kedua tangan tak tidak bisa menutup mulutnya mereka untuk berbicara. Ya, coba kita lihat kalau ada orang ceramah begini tangannya. Itu simbol, Pak. Jadi kalau ada kita nanti insya Allah ini ilmu untuk kita secara psikologi, itu namanya bahasa tubuh. Kalau kita lagi sementara ceramah orang begini, itu patwatwai namanya. Nah, kecarita, aku tahu di kartu musambah. Begitu bahasa. Makanya tidak boleh sama sekali kita menutup begini. Apalagi kalau khutbah ada yang begini. Tidak, dia tidak katakan bahwa saya tidak suka ceramahmu, tapi kalau dengan begini modelnya, dia khutbah, pasti dia akan berkata itu bahasa tubuh, Pak. Dan itu disekolahkan. Ada orang dokter spesialis hanya urat dia. Ya, urat, Pak. Nah, makanya salah satu menilai bahwa perempuan itu sudah tidak perawan dari urat juga. Urat tangannya. Kalau urat tangannya sudah muncul, expire nih. Ya, biar digaransi berapa? Garansi 2 tahun, garansi 3 tahun, tidak ada. Tidak. Makanya sekarang itu ada kecenderungan operasi, yaitu bentuk untuk memperawankan kembali. Ada, itu dilakukan. Jadi tangan itu memang luar biasa. Kenapa ada keberkahan di tangan? Karena tangan itulah yang memberikan gambaran kuasanya Allah dari tangan. Yadullahi fauqa aydihim. Tangannya Allah terhadap kekuasaan yang lain. Bukan tangan. Tangan itu kalau secara hakiki ya itu tangan, tapi yang dimaksud itu al-qudrah, yaitu kekuasaan Allah. Jadi, ya, ada bahasanya Pak Sarul dulu itu, ambil tanganku, ku ambil tanganmu. Ambil tanganku, ya, jadi begitu. Jadi tangan itu tidak bisa. Bayangkan Pak, postur tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang menentukan itu tangan. Coba bayangkan, garis bawah itu. Tidak ada itu orang hidup berdasarkan garis betis, tidak ada. Tidak ada orang hidup itu berdasarkan garis kaki, tidak ada. Tapi orang hidup berdasarkan garis tangan. Ya, kalau garis tangannya itu sudah luar biasa, Pak. Makanya kenapa Umar bin Khattab, saya kadang-kadang renungi, kenapa Umar yang begitu hebat, yang paripurna lah istilahnya sebagai manusia yang, makanya biasa saya katakan, kalau ada orang miskin masuk surga,
Bukan dia karena masuk surga karena miskinnya, tapi karena kesabarannya dia miskin. Ini perlu ini. Sebenarnya orang kaya itu duluan masuk surga, Pak. Tapi lebih duluan lagi 500 tahun orang miskin. Karena kalau dia dengan kesabarannya. Jadi tangan itu tidak main-main. Jadi kalau garis tangan itu diambil sebagai hikmah yang sangat besar, itu satu-satunya jalan. Jadi ada orang itu betul-betul tangannya itu menjadi satu keberkahan. Saya kasih contoh saja. Pernah kita lihat ada di medsos itu, yang lagi viral, anak-anak mau masuk sekolah, tiba-tiba ditempel di situ. Ada tangan mau masuk pintu sekolahnya. Jadi kalau dia tindis tangan berarti dia chest, ya kan? Kalau dia bentuk kasih sayang dipeluk oleh gurunya. Memang harus ada seperti itu. Tidak bisa, Pak. Karena itu kita tidak bisa. Kita harus dipeluk oleh Allah. Kita harus dekat oleh Allah dalam kesusahan apapun. Ya, kalau kita sudah selesai, Pak, insya Allah enggak. Ya, yakinkan pada diri kita bahwa rezeki itu dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata saja dikasih oleh Allah, apalagi yang jalan. Melata saja, Pak. Wa ma min dabatin, ya, fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Kita ini cuma pelakor. Bukan pelakor, ya. Pelakon. Ya. Pelakon saja, pemain. Sutradaranya itu Allah. Jadi kita jalani saja. Bayangkan itu kalau tangan pada orang hebat seperti Umar bin Khattab, kemudian harus cari tangan anak kecil. Ada apa? Ya. Setiap dia adakan pertemuan, dia khalifah, Pak. Dari status jabatan sudah tinggi, dari postur tubuh dia yang paling tinggi. Tapi begitu dia tunduk kepada anak kecil, disitulah Allah lihat. Ya. Makanya tidak selamanya itu kita harus dicium tangan oleh anak. Sekali-sekali cium itu tangannya anak. Ya. Karena ada keberkahan bagi mereka. Bahwa mereka itu adalah malaikat yang tak bersayap. Mereka itu malaikat-malaikat kecil. Coba bayangkan saja kalau Bapak lihat itu, kalau ada gambar malaikat, pasti anak kecil yang dikasih contoh itu. Ya, ada sayapnya, anak kecil. Ya. Ya, begitu. Kenapa? Karena memang mereka mencium mulutnya bayi itu sama dengan bau malaikat. Ya. Makanya biasa kalau pagi-pagi itu paling enak cium bayi. Ya. Dan itu yang kita rasakan. Itu yang saya rasakan. Dan kalau Rasulullah katakan kalau ada seorang tua yang tidak pernah cium kepalanya anaknya, sungguh-sungguh Allah cabut rahmat dari dirinya. Sungguh-sungguh Allah cabut dari rahmat dari dirinya. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang makhluk kepada makhluk, dan yang paling luar biasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jadi itu kalau kita ambil hikmahnya kenapa Umar bin Khattab menjadi referensi bahwa mencium tangan bayi itu lebih afdal? Karena Umar itu segala-galanya. Dari fisik dia sudah tinggi, dari rezeki dia yang paling banyak, ya. Dari kekuatan dia yang paling power, ya. Dalam kekuatan bisnis dia dalam ketakutan semua orang terhadap melihat postur tubuhnya, orang yang paling takut. Tiba-tiba orang yang disegani begini cium tangan bayi. Jadi orang kaget gitu. Ada apa di bayi itu? Ternyata filosofis kecil itu sangat luar biasa, Pak. Coba bayangkan, Pak, kalau ada orang besar baru nunduk. Makanya saya katakan tadi, tidak ada bayi di muka bumi ini orang yang tidak sayang. Mau jelek kah dia, mau hitam kah dia, rambutnya kayak kismis. Tahu kismis itu? Rasul Zabibah. Ya, itu Bilal bin Rabah mendapatkan salah satu gambaran Rasul Zabibah. Rasul Zabibah itu artinya rambut yang keriting. Yang keriting kecil-kecil itu. Bukan gimbal. Gerinyol. Kalau gimbal itu ya, yang ada keriting itu, jadi kalau dikasih masuk telur tidak bergerak kayak saudara-saudara kita di Irian, di Fakfak. Ya. Itu keriting begitu, itu Rasul Zabibah namanya. Ya. Ya. Coba bayangkan itu Umar, ya, Umar biar orang Afrika asal anak kecil, dia tarik itu tangannya.
dia langsung cium. Dan bukan cium bibir, nah, bukan cium pipi. Ya. Dia cium tangannya. Karena berkahnya anak itu bukan di pipi, bukan di kepala, di tangannya dia. Nah, suami juga punya keberkahan yang dia simpan untuk istrinya. Orang tua dia menyimpan keberkahannya untuk anaknya. Guru menyimpan keberkahannya terhadap muridnya. Makanya Ali bin Abi Thalib, nanti akan kita masih bahas. Ini kan baru saja saya baca itu. Malah saya lagi pesan satu buku, namanya tentang kehidupan Umar. Mulai beliau diangkat jadi khalifah dengan amir, itu beda. Itu harganya 450.000 Pak. Satu saja bukunya 450.000 Pak. Jadi kalau ceramah 350.000, ada yang itulah orang, kadang-kadang orang berpikir, Ustaz, iya kalau kita beli kita 450.000 satu jilid Pak. Murah. Ya. Jadi begitu hebatnya itu Umar itu. Jadi untuk membedakan, beliau dipanggil amir dan dipanggil khalifah. Saatnya Umar dipanggil Amirul Mukminin, saatnya Umar dipanggil Khalifatul Mukminin atau Khalifatullah wa Amirul Mukminin. Jadi gelarannya itu Umar. Ya, karena memang panggilan yang pertama itu Amirul Mukminin, saatnya Umar bin Khattab. Makanya masjidnya Pak Imam ini Masjid Amirul Mukminin. Ini imam besar di Masjid Amirul Mukminin. Ya, terapung. Ya. Jadi itu. Jadi Pak, kalau kita mau lihat anak itu bahagia dan kita bisa bahagia, coba kita lihat. Belum ada itu orang lihat anaknya itu seperti itu. Kalau dia lihat anaknya seperti itu, insya Allah dia akan tunduk itu hatinya. Ya. Dia tunduk akan hatinya. Makanya itulah, coba apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Ya, yang menenteramkan pandangan mata. Jadi begitu lihat anak langsung tentram. Sesusah apapun kita, secapek apapun kalau kita kerja, lantas lihat anak, tentang. Ya. Ada kemenakan tahu, ada cucu, itu saja. Jadi marilah dalam hidup ini, insya Allah kita ambil manfaat yang sangat besar. Kalau Allah kasih seperti itu luar biasa. Ya. Karena begini, kadang-kadang kita ini dalam hidup tidak mampu kita bisa berbuat seperti itu. Makanya tolong jangan, kalau kau tidak bisa berbuat seperti itu, tidak usah kau cerita. Karena kebanyakan orang yang tidak mampu berbuat seperti kita, pasti dia cerita Ki. Sesama ustadz saja ada yang mau cerita. Kemarin saya dapat lagi ada ustadz lagi cerita, begini. Kau tidak bisa buat seperti apa yang dia buat. Iya, makanya kau cerita. Kau tidak bisa jadi diri dia. Kau tidak bisa membuat apa yang kau lakukan, apa yang dia lakukan, kau tidak bisa lakukan. Makanya kau cerita. Tidak usah, sudah. Biarkan saja orang berbuat. Apa saja dia mau buat, silakan. Karena susah kau mau pakai mulutmu, tanganmu. Tanganmu itu cuma dua. Kau tidak bisa tutup mulutnya orang. Cuma dua di tanganmu. Kau mau tutup mulutnya orang? Tidak bisa, Pak. Dia akan terus bicara begitu. Karena dasarnya sudah benci. Kata Ali bin Abi, nanti kita bahas kalau Ali. Ali juga itu banyak sekali kata-katanya yang sangat hikmah. Ali bilang, kalau ada orang sudah bicarakan dirimu, berarti di atas 3 kali, berarti orang itu benci sama kamu. Kalau dia sudah bicara yang baik, berarti dia adalah orang yang baik. Tapi kalau dia bicarakan 3 kali di atas kejahatanmu, keburukanmu, keapaanmu, orang itu memang tidak baik. Orang itu tidak baik. Latas al-wasal an karinin fakulu karinin bil makarin yang tadi. Kalau dijadikan teman boleh, tapi dijadikan sahabat jangan. Ini kata Ali. Makanya Rasulullah bilang kepada kita, seorang sahabat itu yang seiman dengan kita. Jadi kalau kita cari ada orang di saat azan tiba, dia pergi sholat, pergi Niki, jadikan dia sahabat. Karena pertemuan sahabat itu yang paling terpenting itu di masjid, bukan di warkop, Pak.
Banyak itu orang bersahabat itu karena ada maunya, karena ada kepentingannya. Tapi begitu sudah kepentingan selesai, habis manis sepah dibuang. Nah, tidak semua itu mau dibuang orang, Pak. Ya, makanya orang yang begini tidak bisa dijadikan sahabat. As-sukutu salama, diam itu lebih menyelamatkan. Lebih baik kamu diam. Nabi bilang as-sukutu salama, lebih baik diam itu menyelamatkan. Tidak usah bicara lagi. Kasratul kalam wa kasratul kalam. Ya, banyak bicara itu mematikan hati. Ya, makanya penjual obat itu, luar biasa. Itu penjual obat satu-satunya marketing yang ahli di bidangnya. Ya, kita ini penceramah Ustaz, sudah ada audiens, baru diceramai. Penjual obat, Pak. Yang dia pamer itu krokodil, buaya. Tapi mulai datang orang. Padahal kita tidak tahu apa penjual obat ini krokodil juga atau tidak. Coba, daya tariknya dia buat sedemikian rupa, Pak. Jadi dalam hidup ini, kalau kita ambil tangan itu luar biasa. Saya belum bisa lakukan satu, terus terang saja. Kalau untuk tangan anak-anak adalah orang yang lebih tua dari umur kita, itu dicium tangan. Saya diajar di pesantren begitu. Jadi cuman kalau guru iya, umpamanya saya harus cium tangannya dan tojek, bisa saja terjadi karena dia lebih tua daripada saya. Kenapa kita harus rendahkan martabat karena kita dokter, lantas tidak bisa cium tangan orang lebih tua dari kita? Ya, itu luar biasa. Coba contoh mikir saja Ustadz Asdar itu bagus. Kenapa kita tidak contoh yang baik dari orang? Selalu kita mencemburui orang. Kalau ada yang baik dari orang, amin. Ya, itu Ustadz Asdar tahu. Setiap sampai dikenal ketawaduannya. Berkah ilmu itu bukan karena menuntut ilmu, tapi berkah ilmu itu melalui ketawaduan, rendah diri. Makanya saya selalu katakan, sekuat apapun kau ke hadapan Tuhan, kau kuat kayak harta, tapi kau akan lemah di mata Tuhan. Kau kuat bodimu, tapi kau akan kena corona. Sekuat apapun kau, di mana ada orang kuat yang bertahan sekarang? Kasih contoh mas sama saya. Ada yang tidak dimakan paran di dalam, nah mati, sudah mati. Di mana dia bertahan dengan perputaran waktu dan perputaran matahari dengan bulan? Tidak ada. Ya. Itu tukang pukulnya dulu itu dari terminal, waktu masih terminal di Panaikan. Itu 3 bintangnya di sini setelah itu. Disebut jenderal. Ditebas. Habis saya sendiri. Ada masjid dulu di terminal itu. Ya, di pompa bensin itu ada satu masjid satu situ. Saya sementara ceramah berkelahi orang di luar gara-gara mengambil haknya, arealnya dia eksekusi. Baru saya lihat itu. Saya cuma bicara Allahu Akbar saja, karena haram hukumnya mengeluarkan darah seorang muslim walaupun dia tidak sholat. Gak boleh sama sekali. Kalau dia tidak sholat, darah orang muslim itu halal. Gak boleh ketika saya haram. Kecuali, makanya tidak boleh kalau kau membunuh orang, gak boleh, haram hukumnya. Kecuali kalau berhubungan dengan akidah, dia memperjualbelikan seperti itu. Banyak sekarang ini Pak, banyak sekali orang Islam ya, yang selalu merendahkan Islamnya sendiri. Ya, biar kau 1000 orang kau rendahkan Islam, tidak bakalan hancur ini Islam, karena Allah sudah jamin. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Sudah diridhai itu Islam, bukan yang jaga itu makhluk. Bukan ada Habib Rizik, bukan Tengku Zulkarnain, bukan siapa Ustadz Kiai, PP, bukan, Allah yang jaga. Satu saat ada istidraj. Istidraj itu kita tahu, jebakan Batman-nya Tuhan. Makanya kalau ada kita tanya, Ustadz kenapa itu sana tidak pernah masuk masjid, tapi kalau dia berbisnis, laptop bisnisnya, sabar kok, dia buat ke masjid, dekati Tuhan. Dia hanya sementara saja itu. Hanya sementara. Istidraj itu kompensasi Tuhan dalam dosa. Ya. Jadi sudahlah, syukuri saja. Kalau Allah kasih, Allah akan kasih. Pak, biar duduk begini, ada orang datangkan uang. Biar duduk begini, nomor rekening tak ada yang kirimkan. Asal kita yakin sama Allah, itu yang pemberi rezeki. Tapi kalau kita juga tidak yakin sama Allah, Allah pemberi rezeki, baru lihat motor langsung tergambar 4 bulan mencicilan. Susah kok.
Baru kau lihat istri tak, mati nih, cicilan tak sudah sekian. Ini susah. Jangan nilai selalu itu dengan identik dengan uang. Uang ini lewat Pak. Nampak itu ukuran api murmur. Tidak bisa. Iya, saya dapat itu. Saya tadi malam kan ceramah itu. Langsung saya tanya, dia bilang Ustaz ikhlas. Makanya kita lagi kajian itu kata ikhlas itu. Ya, sebenarnya itulah mudah-mudahan ikhlas itu yang penting jangan ada dua selingkuhi Tuhan, itu saja. Kalau kau selingkuhi Tuhan itu marah Tuhan. Kita saja kau selingkuhi istri tak pasti marah. Apalagi Tuhan kau selingkuhi dengan sesuatu. Ya, sudahlah rezeki itu kita dapat. Tidak akan mungkin itu kompensasi rezeki yang Allah kasih itu bentuknya kayak penyakit, tidak boleh. Ya. Coba saya kasih contoh saja. Kalau bumi ini Pak, ini bumi. Kalau mau ditanya, dia sudah capek melihat kita ini. Makanya orang-orang sastrawan itu bilang, ya termasuk Ebit GAD, kalau sudah Tuhan mulai bosan, memang bosan ibu melihat kita ini. Ya, bayangkan itu ada itu orang Islam Pak, dia sendiri yang hancurkan diri Islam. Tidak usah apalagi di medsos luar biasa. Namanya nama Islam semua, tapi luar biasa. Ada yang abu-abu, ya. Sudahlah, nanti Allah kasih. Biar istidraj, sabar ya. Iza ra'aitu munkar falyughayyir bil yad. Fa in lam yastati fa bil lisan. Fa in lam yastati fa bil qalbi. Wa hiya adhaful iman. Paling rendah itu iman tak yang dia rogoti. Kesian juga ya. Seperti itu. Kalau semua orang paham ini Pak, insyaallah enggak. Saya tuh biasa kadang-kadang berpikir dulu pulang ceramah, ya. Biasa saya mampir satu tempat yang kayak tadi malam, tiba-tiba saya datangi satu tokoh, langsung dia bilang, Ustaz, saya pikir kita tidak mau datang lagi. Saya bilang, enggak, saya datang. Ya, silaturahmi pulang, capek ceramah, ketawa-ketawa sedikit. Jadi tidak selamanya kita harus ketawa itu bertemu sama sahabat, teman, bisa saja orang lain. Ya. Karena kita bisa berbagi dengan ketawa, kita tidak bisa berbagi dengan uang, kita tidak bisa berbagi, tapi dengan berbagi ketawa, senyum sama orang itu juga bisa berbagi. Jangan salah paham, Ustaz saya tidak mampu, kasihan punya uang, bagi mauku saja senyumanmu sama orang, ya bagi. Kalau orang itu sudah berbuat jahat sama kita, diamkan saja, tidak usah ajak bicara. Karena kapan kita ajak bicara sudah 3 kali, tidak usah, karena tambah salah nanti kita. Ya lebih baik kita diam, masuk itu selama kata Nabi. Lebih baik diam itu lebih menyelamatkan bagi aku. Yang penting kalau dia tidak lakukan itu diam saja. Ya, lebih bagus diam. Ya, diam itu ternyata orang kalau mau dikasih nikah Pak, perempuan itu ditanya, apakah kau suka sama Ustadz ini? Diam. Sukutul mar'ah jawabun. Diamnya seorang wanita itu jawaban. Tidak usah kau desak dia. Apakah kau cinta sama dia? Ya, tidak usah kau katakan iya, tapi dengan bahasa tubuh dia sudah kasih tahu bahwa saya cinta sekali. Makanya sukutul mar'ah jawabun kata pujangga Arab. Ya, yaitu diamnya seorang wanita itu jawaban. Jangan kau desak, apakah kau cinta sama saya? Kau tidak percaya belah dadaku. Apa yang tertulis pasti namamu. Tidak mungkin. Ya. Jadi gitu. Jadi inilah kenapa itu Umar dengan postur tubuh sudah bisa besar, tapi tidak juga masih ada yang lebih besar karena keberkahan yang membesarkan dia. Ya. Jadi anak-anak itu kita sekali-sekali cium tangannya. Anak kecil, kalau kita filosofisnya kecil, insya Allah kekecilan itu berarti bukan kita dikucilkan, tetapi kekecilan itu adalah karena kita menghormati ada yang lebih terkenal dan berkah di hadapan. Dulu Pak, tempat duduknya ulama diperebutkan, sisa minumnya Ustaz ulama-ulama kita itu diperebutkan. Sekarang apa? Cerita. Iya. Mau kita saja kadang-kadang itu dari tadi, ya, karena orang ragu. Coba kita berpikir secara logika saja ya. Saya biasa kadang-kadang duduk sendiri tuh berpikir,
satu tampang, ya, satu baki. Nabi itu makan satu baki. Coba, bisa nggak di antara satu baki itu ada yang curiga bahwa dia corona? Karena penyakit itu yang membuat kita datang karena kita ragu. Masa kita yang tiap hari berwudu ketemu di masjid kita mau ragukan sahabat orang? Pasti kau yang ragu itu, kau yang kena. Jangan pernah ragu bahwa penyakit itu dari Allah. Allahumma ashfi bisyifa. Allah yang turunkan penyakit, Allah juga yang mengambil. Allah turunkan virus, Allah yang mematikan virus. Bismillah. Kenapa itu ulama-ulama Imam Lapeo, para pangeran di Ponegoro, kenapa kita tidak? Saya baca-baca semua, ternyata mereka itu tidak banyak ibadahnya, biasa, tapi keyakinannya ibadah. Itu yang susah. Itu yang saya bukai, intinya satu, hakul yakin, kamil yakin. Sekarang Bapak mau keluar, ada proyek tidak ada? Tidak ada proyek, keluar saja. Tidak mungkin Allah mau biarkan kau keluar. Yang penting kau ikhtiar dan barengi dengan doa. Itu saja, dekati Allah yang maha pemberi rezeki. Kalau masa kau datang tepat waktu, mau sama rezekinya dengan orang yang terlambat waktu sholat, beda Pak. Cangkih. Tuhan itu dikira-kirain. Jangan Tuhan itu dianggap bahwa Tuhan itu mau mainkan kita. Weh, kau datang dalam keadaan berlari, Allah datang dalam keadaan maraton. Kau datang dalam keadaan merangkak, Allah datang dalam keadaan berlari. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Hanya orang yarsud. Apa itu yarsud? Adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ada biasa kalau kita Bapak nanti berangkat, kita jadi mursyid, namanya ada mursyid itu, penunjuk jalan tentang Google Map, ya, Google Map. Jadi Google Map itu di Mekah itu ada namanya mursyid. Mursyid itu penunjuk jalan, atau dalam bahasa Inggris guide, ya, guide, kau guide, ya, itu dia yang menunjuk jalan, ya, itu namanya mursyid, ya, la'allahu mursyidin. Allah kasih mursyid, Allah kasih petunjuk, tapi petunjuk itu yang mana? Petunjuk yang kau usahakan sendiri, bukan petunjuk datang. Kalau yang datang itu namanya hidayah, beda. Makanya tidak usah kau benci orang peminum balok. Ya, doakan dia, karena satu saat dia dapat hidayah. Walaupun dia tidak berhenti minum balok, satu saat dia dapat hidayah. Tapi apakah hidayah itu harus turun dengan kompensasi matikan anakmu? Apakah kau baru sadar nanti istrimu yang kau cintai baru mati, baru kau bisa sadar? Apakah harus lebih banyak lagi tumbal-tumbal yang masuk dalam dirimu, baru nanti sudah rata kau dengan tanah, rumahmu sudah rata dengan tanah karena kebakaran, kemudian masuk lagi item yang satu, tanah goyang, mati anakmu di situ, ya, datang lagi angin topan, istrimu yang diambil. Kenapa kau tidak pernah sadar? Haruskah mereka ini semua yang tak berdosa harus jadi tumbal karena kau baru mendapatkan hidayah? Ini yang saya maksudkan. Jadi mursyid, namanya mursyid, ada irsyad namanya mursyid. Jadi marilah, insyaallah kita pahami ini. Mudah-mudahan dengan inspirasi, motivasi Umar bin Khattab ini, kita makin hari mengecilkan diri kita, ya. Memang sekali-sekali itu Pak, duduk-duduk sendiri. Tidak selamanya orang yang kesendirian itu tidak ditemani oleh Allah. Dan terlalu banyak orang yang menemukan jati dirinya di saat dia sendiri. Coba kita duduk baik-baik, baru pikirkan, ya. Coba pikir baik-baik. Kita ini lahir tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul ada mobil, walaupun dicicil. Ya, coba gimana bos? Ya, adilnya itu Tuhan. Dulu mikir sendiri, ya. Tiba-tiba ya Allah, dulu saya tidak ada ini, saya sekarang ada ini. Ya Allah, dulu saya ada ini, tapi dulu tidak ada ini, sekarang ada ini. Ya Allah, dulu ada ini tidak ada sekarang. Iya. Bahkan ada yang kita duduk sama-sama, kita masih ada, dia yang tidak ada. Yang paling terasa itu buka puasa pertama atau sahur pertama dengan keluarga. Ada kosong satu kursi. Ada kosong satu kursi. Saya dapat itu di BTPN, depannya Pasar Terong itu. Ada orang tua di situ. Dengan ikhlasnya dia mendoakan anaknya. Anaknya satu di Belanda. Setiap Ramadan, asal buka puasa pertama, saya diminta baca doa di situ. Untuk buka saja, baca doa. Sebenarnya biar mereka juga baca doa bisa ji, karena Allahumma laka sunnah tidak akan beda redaksinya dengan ustadz dan jamaah yang baca doa, tidak mungkin.
Oh, bentang-bentang kau Ustaz, Allahumma laka, ini beda. Enggak, sama, cuman beda elektabilitas dan popularitas. Akhirnya dia minta, saya tanya dari mana ini? Dia bilang dari Belanda Ustaz. Ini dari Singapura. Berapa anak semua? 3. Dia tidak ada yang tinggal di Makassar, bukan tinggal di Makassar malah. Tidak ada yang tinggal di Indonesia, tidak ada. Satu saya minta bagi mereka, bukan saat Lebaran, usahakan mereka sahur pertama bersama saya. Setelah habis buka puasa besok mau take off, mau berangkat silakan. Tapi dia buka puasa bersama saya dan sahur pertama bersama saya. Cara didiknya orang, anak-anak. Saya tanya sama mereka, apa di Belanda Anda sholat? Dia bilang, jangankan sholat, kami bersyukur di Indonesia karena paling lama terpanjang waktunya puasa itu di Belanda. Ya, bayangkan. Tapi disitulah kualitas keimanan teruji. Karena memang saya lihat portal-portal ibadah itu sama, SOP ibadah itu sama semua. Maghrib 3, Isya 4, begitu di Belanda. Tapi ujiannya itu di waktu. Ya, 12 jam Pak. 12 jam. Makanya kalau ada orang berikan rukhsah keringanan bagi yang tinggal di Irian, kemudian dia harus berbuka puasa lebih awal, tidak apa-apa. Jangan kasih susah agama. Umpamanya saya kasih contoh, dia sahur di Irian, lantas dia harus berbuka puasa di Makassar, Jakarta. Beda 2 jam Pak. Kenapa kok kasih susah itu agama? Nah, kau ada tinggal di Irian, bukan mau ke puasa berdasarkan waktu Irian. Agama memberikan rukhsah. Yang tidak boleh itu yang tidak puasa. Jangan memilah agama itu bahwa dia memberatkan, tidak pernah memberatkan. Ya, yang memberatkan itu yang tidak puasa. Tapi selama kau puasa, berarti kau lakukan itu ibadah. Tidak usah lagi ada kata berat. Tidak ada yang berat dalam agama. Ya. Cuma kita yang tidak lakukan. Orang bilang, coba, siapa yang bilang sholat subuh itu berat? Coba tanya sama Ustaz Rahim dan Tojek, semua yang rajin ke masjid. Berat itu sholat subuh? Tidak berat. Tapi kau yang belum pernah sholat subuh, berat bagi kau sambaran. Jangan pakaianmu kau pakaikan kepada orang. Tidak berat itu kalau kau sudah dalami. Mana ada orang tahu tukang bengkel seperti kayak Ansar, dia mau tahu baru bunyi begini, karena dia sudah dalami itu hidup. Dia sudah tahu itu. Jadi coba jangan membenci sesuatu karena kita tidak pernah lakukan sesuatu. Ya, karena kalau kita sudah tangani, kalau kita sudah insya Allah enggak. Itu lihat itu Asrul, dia sudah tahu ini campuran 13, campuran 15, campuran ini campuran sekian. Dia sudah tahu Pak dari bunyinya saja. Nah, saya kan pernah ceramahkan itu sama kita Ibnu Abbas. Kalau dia mau pergi ke rumahnya Nabi Muhammad, itu dia ketuk pintunya, ternyata ada kode. Oh, berarti Ibnu Abbas yang mau masuk. Ada kodenya Umar. Ya, dia kode 3. Umar itu Pak, untuk mengetahui rumah ini janda tidak janda, dia kode Pak. Saya pernah ceramah di sini kan, dia kode Pak. Kenapa Pak? Nah, nantilah kita jelaskan padahal akan datang ya. Jadi sebenarnya ini hidup. Jadi begitu bro, sabar bro. Jangan melihat sesuatu yang selalu dicicil, tidak boleh. Ya. Jangan selalu. Kalau kita cicil motor tiap hari kita lihat terus, itu akan memberikan kita. Ada orang bilang Ustaz, dengan berhutang baru kita termotivasi bekerja. Salah bro. Salah itu gaya hidup. Ada itu orang, dia bilang Ustaz, nanti kita kalau umpamanya lunas satu mobil, saya cicil lagi. Woi, jangan membiasakan larangan Tuhan untuk berhutang terus, kemudian setelah lunas berhutang lagi. Tidak boleh. Karena kita ada orang hidupnya kayak begitu Pak. Banyak ya. Itu style hidup Pak. Katanya motivasi hidup itu kalau kita ada utang, kita semangat bekerja. Woi, salah bos. Kok kira gampang itu utang? Mayat itu tidak disolatkan kalau sampai utangnya lunas. Mana ada asuransi yang tidak mengkompensasinya kalau orang mati itu dihitung zero? Bapak masuk asuransi, bapak mati, lunas. Ya, nggak bisa Pak. Jadi jangan merencanakan itu, lunas 1, saya mau lunas 1. Bagaimana merencanakan lunasi itu dan tidak lagi?
Ya, weh, jangan maju kena, mundur kena, jangan. Karena kalau kita sudah lihat itu motor umpamanya, begitu kita lihat, kudu 4 bulan lagi, insya Allah nanti kalau lunas ini, model baru lagi. Makanya itu kenapa orang mau jadi PNS. Saya selalu wawancarai mereka, kenapa kau menjadi PNS? Ternyata katanya Ustadz, dengan SK bisa menjamin kehidupan. Astagfirullah. Karena bisa ambil kredit, Pak. Saya pernah sampaikan di sini kan, mana ada orang Jakarta berani pakai baju korporat di Jakarta? Nggak ada, Pak. Dia kasih masuk dalam tas kantor. Karena ternyata dengan berpakaian baju korporat dianggap rezekinya atau gajinya itu sedikit, tidak mampu membiayai style hidup orang di Jakarta. Padahal sekarang Allah buktikan hanya yang bisa bertahan PNS di Jakarta dibandingkan yang lain. Dulu orang bangga punya anak kerja di bank. Sekarang begitu dilikuidasi bank, zero. Semua orang cantik di Makassar selalu terpikir mau kerja di bank karena dianggap kerja di bank itu adalah high class. Sekarang begitu di PHK, yang mana itu high class? Tuhan ini gampang, zero to hero, hero to zero. Sudahlah, bismillah, nikmati saja itu hidup. Ya, bagaimana? Ini paling saya lihat ini paling nikmati hidupnya. Ya, kalau dia pakai mobil tuanya, luar biasa. Ada orang punya hidup kayak selalu tur. Iya, selalu tur. Ya, ada itu orang punya motor tidak pernah tur. Tapi biasa, tidak apa-apa. Iya. Iya. Kemarin saya dapat disuruh baca doa NMAX dan Express dari Jakarta, sore-sore disuruh baca doa. Ustaz baca doa motor seluruh Indonesia. Oh iya. Tapi kalau bisa kultum dulu. Jadi saya bilang, sekarang saya tanya kita motor, apa yang kita dapatkan dari perjalanan? Kalau cuma sekedar mengenal jalanan, tanpa harus tur kau bisa kenal jalan sini. Ya. Tapi apa yang kau dapat? Ternyata yang dia dapat, hampir banyak. Kalau ikut perempuan, makanya setiap tur harus bawa istri. Karena ingat, menurut Dr. Boyke, kecenderungan laki-laki yang capek itu tinggi seksnya. Tidak pernah ada orang masuk panti pijat orang yang tidak capek. Cerita itu. Pantas Itu menurut Dr. Boyke, bukan menurut saya. Saya baca itu. Ya. Capek na pare-pare. Jadi dalam hidup ini. Jadi sudahlah. Dr. Boyke bilang, tidak ada orang yang capek itu tidak tinggi seks. Dan ternyata betul tahu, Pak. Karena orang yang ke pantai pijat itu banyaknya orang yang mau dipijat. Berarti dia capek. Tidak ada orang yang pijat itu orang yang sehat. Cari itu, Pak. Pijat, pasti orang capek. Jadi marilah, sudahlah kita ambil ini kehidupan dengan baik. Sudahlah, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Karena hidup adalah diri kita sendiri. Yang tahu eskata, yang tahu abnuta, kita sendiri. Ya, tangan ini tidak bisa menutupi mulut-mulutnya orang. Begini mau saja, begini mau. Pak, coba bayangkan Pak, dengan kode tangan saja, kita kira itu di TPRI begini tangannya orang. Ya, bayangkan dengan tangan saja kode pribadi orang. Tanpa dia harus berkata bilang kau hebat, tapi dia cuma angkat tangan. Tapi pada saat kau lambung dia. Ya, kau lambung dia, baru dia kasih keluar begini kowe. Dia mau harapan. Coba kau lambung dia. Ini mobil sudah tiba-tiba dia salib, tak begini. Baru kau kasih turun kaca, baru kau kasih begini. Apa ini maksudnya begini? Apa begini? Ini saja. Makanya biasa saya lihat ini saya lagi pelajari tentang tangan itu. Kalau ini uratnya kemana, kalau ini kemana, ini kemana. Menentukan jati dirinya orang cuma dengan begini. Swear, sumpah. Makanya saya bilang, coba kalau lihat itu orang disumpah Pak.
Lihat orang disumpah Pak, itu Al-Qurannya begini kan, bukan di tangan, di kepala. Karena yang paling tertinggi itu manusia adalah kepala. Tapi yang tertinggi di kepala itu yang dipakai sujud jumlah tangan. Karena ternyata kalau yang agama lain begini, dia pegang begini, baru dia angkat tangan. Alkitabnya di bawah, tapi Al-Quran di atas. Jadi intinya adalah sebenarnya saya coba-coba buka itu Umar. Kenapa ini Umar suka sekali ke tangan? Bahkan salah satu menilai istrimu itu adalah istri yang penyayang. Kalau pada saat dia jalan dia pegang tangan tak. Dan kalau dia sudah ke mall pegang tangannya dia. Dipahami ini kan? Kalau ke jalan-jalan dia pegang tangan tak. Tapi kalau dia ke mall tangannya ini pegang. Sembarangan pergi. Jadi itu bisa dipahami ini ya. Ingat tidak bisa ya. Ya, jadi itu. Ya. Jadi tidak usah kau ragu sama Allah. Tidak usah kau cemas. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya cemas, ragu-ragu apa? Don't worry. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu, don't worry. Dak malayaribuka illa malayaribuka. Tinggalkan keraguan-raguan, kerjakan yang tidak ragu-ragu. Ya, itu marilah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya semua sama kita yang hadir, insyaallah. Dan hari ini kita mendapatkan keberkahan yang sangat besar di suasana kekeluargaan Gondrong. Insyaallah mudah-mudahan Allah. Kita tidak tahu dari kita tidak tahu dari mana kita masuk surga. Siapa tahu dari Gondrong kita bisa masuk surga. Masa kita bisa masuk surga gara-gara Gondrong, sementara Gondrong juga tidak masuk surga ya, pasti ownernya pasti juga masuk surga. Kita doakan semua yang baik, insyaallah apa yang terbaik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.